Baik, hari ini kita akan belajar matematika dengan materi bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan utuh, bukan bilangan pecahan ataupun bilangan desimal. Nah, bilangan bulat itu sendiri terdiri atas bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan positif. Lalu, yang seperti apa bilangan negatif dan bilangan positif? Kalau bilangan nol kalian sudah tahu ya. Oke, kita lihat. Di sini ada bilangan positif, ada bilangan negatif. Yang mana kira-kira yang bilangan positif, mana yang bilangan negatif? Oke, betul. Yang negatif yang di sebelah tangan kanan ibu. Yang positif ada di tangan kiri ibu. Nah, terus Bu, bagaimana ya cara menulis dan membacanya? Untuk bilangan positif, tulisannya seperti ini. Kita cara menulisnya angkanya saja. Tidak ada tambahan lambang positif, hanya angkanya saja. Kemudian bacanya seperti apa? Bacanya angka ini 7, bukan positif 7. Oke? Nah, sekarang yang negatif. Yang negatif, cara menulisnya sebelum angka di depannya dikasih lambang negatif. Kemudian cara bacanya negatif 7, bukan min 7 atau minus 7. Ingat ya, dibacanya negatif 7. Oke, terus bilangan-bilangan ini, bilangan positif, bilangan negatif, bagaimana sih penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk yang bilangan positif, ini digunakan untuk yang berjalan maju, berjalan ke kanan, kemudian untuk suhu yang di atas 0 derajat itu memakai bilangan positif. Untuk bilangan negatif ini untuk kalimat-kalimat yang berjalan mundur, berjalan ke kiri, dan untuk menyatakan suhu di bawah 0 derajat. Sudah paham? Oke, kalau tadi kita sudah tahu nih kegunaannya, bilangan negatif untuk apa saja, bilangan positif untuk apa saja, sekarang kita masuk ke dalam soal cerita. Contoh, ada soal Andi berjalan maju 3 langkah. Berarti positif atau negatif ya? Kita maju dulu. 1, 2, 3. Ingat, kalau maju positif atau negatif? Betul sekali, kalau maju itu bilangan positif. Berarti bagaimana penulisannya, Bu? Nah, penulisannya seperti ini. 3 tanpa lambang positif. Dibacanya 3. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke dalam garis bilangan. Garis bilangan selalu diawali dari angka 0. Nah, di sini ada angka atau bilangan 0, ada bilangan negatif, ada bilangan positif. Untuk bilangan negatif berada di sebelah kiri. Untuk bilangan positif berada di sebelah kanan. Untuk besaran nilainya, jika angkanya semakin ke kiri, berarti dia semakin kecil. Karena kalau semakin ke kiri, dia negatifnya lebih banyak, berarti lebih kecil. Nah, sekarang kalau misalnya angkanya lebih ke kanan, semakin ke kanan, dia semakin besar. Nah, sama seperti kita,
kecil. Tapi kalau kita sering berperilaku positif, semakin banyak kita berperilaku positif, berarti penilaian kita semakin besar. Paham ya nak ya? Nah sekarang kita coba membandingkan. Tadi kan sudah tahu kalau angkanya semakin ke kanan berarti semakin besar, kalau angkanya semakin ke kiri berarti semakin kecil. Sekarang lihat ini. Angka 3 dengan negatif 1. Lebih ke kanan 3 atau lebih ke kanan negatif 1? Betul sekali. Angka 3 lebih berada di kanan daripada negatif 1. Berarti angka 3 atau bilangan 3 lebih besar daripada negatif 1. Karena negatif 1 letaknya di sebelah kiri. Oke, kemudian ini 5 dengan negatif 3 lebih besar mana ya? Kita lihat di garis bilangannya. 5 terletak di sebelah sini, kanan. Kemudian negatif 3 ada di sebelah kiri. Berarti lebih besar mana ya? Betul, yang lebih besar adalah angka 5. Karena angka 5 lebih berada di sebelah kanan daripada negatif 3. Oke, sampai sini paham? Kalau kita sudah paham tentang perbandingannya, berarti kita bisa mengurutkan bilangan-bilangan dari bilangan bulat. Misalnya ada Ibu tekel dulu ya. Ada negatif 3, ada 5, Oke, ini Ibu punya deretan bilangan. Ada negatif 1, ada 7, ada negatif 3, dan ada 5. Sekarang kalau Ibu minta urutkan dari yang terkecil, berarti kita cari dulu nih. Kalau melihat dari garis bilangan, kita cari dulu yang paling di sebelah kiri yang mana ya? Oke, kalau dari sini berarti negatif 3. Negatif 3 lebih kiri nih posisinya. Nah, terus setelah negatif 3, negatif 1, 7 atau 5 ya. Nah, kita lihat ternyata posisi yang sebelah kiri negatif 1. Kemudian dua bilangan lagi ada 7 dengan 5. Kira-kira mana dulu ya dari yang terkecil? Angka 5 dan 7 ternyata lebih kiri 5. Berarti 5 dulu baru 7. Oke, seperti ini. Ini jika kita sudah urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kalau yang dari terbesar gimana Bu? Kebalikannya. Berarti dari 7, 5, negatif 1, dan negatif 3. Oke, bagaimana? Mudah kan? Nah, sekarang kalau kita sudah bisa nih mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar, dari yang terbesar hingga ke terkecil, sekarang ada loh lawannya. Lawan bilangan dari 7
3. Berarti lawannya adalah angka 3.